Boleh ibaratnya ya nggak baik atau apa, tapi jangan lupa bahwa ada restu orang tua kamu yang membuat kamu sampai dengan titik. Nah, kebetulan Epeng mulai masuk. Aku kenal sama Epeng ini mulai dari dia masih SMP. Helm GM Pakai helm GM tuh longgar. Kalau di kita manfaatkan salah satunya adalah untuk bikin mengenalkan Banjarbaru dengan Dari situ juga terbukti orang-orang yang masih ada nih berarti dia memang teman. Jadi ulun buka dulu catatannya ya. Loki dan Berdi Barakat Kuitan everybody. Hari ini kita lagi ada di ini nih, aduh lepas dulu helmnya. Murjani Auto Fair. Nah, ini di lapangan Murjani salah satu event. Kenapa nih, Bang? Event apa ya? Event apa coy? Lah, gimana apa coy? Ini nih, di sini ada nih. Murjani Auto Fair. Yap, di lapangan Murjani yang kita bangga-banggakan. Banyak banget. Ini ya, selain ada mobil juga ya? Ini enggak? Dia ada kontes modifikasi. Oh, kontes modifikasi. Ini Modifikasi. berapa hari udah nih? Ini sudah jalan berapa ya? Hampir Udah seminggu. Oh, udah seminggu. Udah seminggu. Nah, hari ini kita udah sama dua apa ya, dengkot apa anggota dari klub Barakat Kuitan. Nah, Barat, bukan klub. Oh, bukan kita klub. bukan klub. Apa dong? Komunitas. Komunitas bapak-bapak aja sih ya. Komunitas bapak-bapak. Nah, bisa diceritain nggak apa sih Barakat Kuitan itu? Barakat Kuitan itu aslinya bukan apa-apa sih. Oke. Ya, jadi kalaunya Bu Hanpian merasa mempunyai pencapaian yang luar biasa sampai dengan saat ini, itu adalah Barakat Kuitan Pian. Bener banget. Apa ya? Jadi Barakat Kuitan untuk apa itu ya? Sesuai dengan apa ya, deskripsi kalian semua lah. Oke. Nah, kalau buat teman-teman mau tahu, Barakat Kuitan itu aslinya bahasa Banjar ya artinya. Iya, betul. Itu Iya. bahasa Banjar artinya tuh berkat dari Orang orang tua. tua. Nah, apakah di sini berarti teman-teman sangat menghargai orang tua semua berarti ya? Amin, amin. Pasti Nah, itu. dong, pasti. Restu orang tua nomor satu. Betul. Itu salah satu moto kami. Nah, ini banyak banget nih motor nih. Berarti ini adalah komunitas sepeda motor. Iya. Spesifiknya sepeda motor apa sih yang ada di dalam komunitas Barakat Kuitan? Kalau spesifikasinya kita nggak ada spesifikasi ya. Hmm. Yang penting motornya itu asik aja gitu. Lebih ke klasik dan Oke. yang penting kita lebih ke pertemanannya. Oh ya, Lebih ke pertemanannya. Jadi kalau boleh tahu, orang di dalam komunitas Barakat Kuitan ini jumlahnya berapa sih? Kita nggak banyak, jadi mulai dari kita apa ya, tumbuh dan berkembang, kita nggak sampai 30 sampai dengan saat ini. Belum, sampai dengan saat ini. tidak 30 Dan memang berarti. kita tidak mencari anggota ya. Oh, iya, Jadi iya, kita iya. lebih ke keluarga. Jadi kadang kalau kita Organik aja ya, kita ya, organik. gitu. Iya, iya. Jadi BK itu ada yang melesetin benasikannya, ada yang melesetin bakal warga. Oh, Jadi iya, betul. Barakat Iya, jadi- Kuitan lebih ke Iya, keluarga. jadi karena kita nih nggak ada yang namanya perekrutan Oh, atau nggak ada. gimana, nggak ada. Yang penting kalau mau gabung sama kita, mudah. Syaratnya cuman ikut nimbrung aja. Oh, oke. Nah, nanti kan ada seleksi alam tersendirinya tuh ya. Oh iya. Nanti iya, kalau dia paling merasa Nggak lanjut ya lanjut. Lanjut. Kalau Tidak anu- ada unsur paksaan. Hampir Walaupun semua di muka komunitas. kami muka-muka memaksa ini ya. Tapi hampir semua komunitas di bidang apapun pasti ada seleksi alam. Jadi Ya. komunitas itu jalannya lama kelamaan akan yang bertahan, yang pergi akan pergi lah. Iya, tapi alhamdulillah sejauh ini di Barakat Kuitan ini dari awal kita 2013 itu tidak banyak berubah orangnya. Oh, Orang oke. itu. Teman-teman kita nih masih loyal dan masih sangat bersama-sama sehingga sejauh ini. Nah, awalnya apa sih yang bikin kalian sama-sama? Apakah teman satu sekolah atau gimana? Itu salah satu keunikan kita. Jadi Barakat Kuitan itu kita lebih ke teman-teman
nongkrong yang enggak juga kita itu kan, temen sepekerjaan tidak juga, temen kenal enggak juga. Jadi kita kalau dulu awal-awal kita kan ada yang dari teman-teman kebetulan dia bekerja di tambang, ada juga yang ikut ke kita, ada yang masih SMA waktu itu, ada juga yang ikut ke kita, sampai sekarang masih ada orangnya. Dan kalau secara profesi ya macam-macam, ada yang dari swasta, ada yang dari PNS, ada yang dari pengusaha, dari segala bidang kita alhamdulillah nimbrung. Makanya sampai sekarang kita punya apa ya, punya keterikatan tuh sampai sekarang alhamdulillah tidak sampai kemana-mana ya. Orangnya ya itu aja, apa yang katakan Mas Ferdi tadi, orang-orangnya ya itu aja, kita ya itu aja orangnya. Dari kita ibaratnya dulu Masih bulu ya sampai sekarang ibaratnya sudah punya, kita alhamdulillah punya keluarga, kita sudah punya anak, kita sudah punya, dan itu kami berharapnya itu nanti akan diteruskan oleh anak-anak kita. Iya, pada intinya kita tuh tumbuh bersama di dalam nama Barakat Kuitan ini. Ada yang mulai dari salim ke Kuitan sampai sekarang disalimin lawan anak. Yang menjadi Kuitan itu sendiri jadinya, betul. Nah, jadi dari berbagai macam background dan latar belakang, titik apa sih yang bikin ayo kita kasih ini nama Barakat Kuitan? Nah, itu apa sih, ada titiknya yang kita sepakati bareng-bareng, kita namain komunitas Barakat Kuitan. Titik mana tuh? Karena kan udah 1 dekade nih, berarti kan ada mulainya. Ya, kalau zaman dulu yang aku inget mungkin dari dulu. Iya, jadi apa ya? Kita dulu aslinya ya tadi kita, karena kita backgroundnya macam-macam Mas. Kita backgroundnya luar biasa. Kita nggak ada yang mohon maaf, mungkin teman-teman klub yang lainnya pun ya sama, mungkin backgroundnya sama kita. Cuman ya tadi kita berusaha untuk lebih menekankan bahwa ini jalinan kita ini tidak hanya kita sama-sama seneng motor, habis itu kita ngumpul, enggak. Kita kalau kita kenapa dulu jadi namanya Barakat Kuitan, emang awalnya kita gimana sih, kita itu punya satu tujuan yang enggak cuman itu. Jadi ada tujuan lebih tingginya lagi. Ya tadi kami berharap kita semuanya ini punya pegangan, yaitu kuitan kita. Jadi kayak saya sendiri ya, karena kebetulan saya adalah bukan asli orang sini, saya pendatang. Teman-teman di tempat kami itu banyak yang pendatang, ada yang dari Makassar ya. Dulu sih. Ya sebenarnya nyari kekuatan juga sih. Itu. Jadi, Nyari warga lokal. warlock, betul. Jadi sampai dengan titik ini pun kita apa sih yang bikin kita sampai sini? Kita usaha kita sendiri pun kelihatannya kok enggak. Jadi kelihatannya itu memang restu dari orang tua kita semua. Gitu. Jadi sampai kita kamu boleh nakal gitu loh. Kamu boleh ibaratnya ya nggak baik atau apa. Tapi jangan lupa bahwa ada restu orang tua kamu yang membuat kamu sampai dengan titik itu. Curhat. Berarti apapun yang kita lakukan, restu orang tua itu yang utama, dan berdirinya kita sekarang bener sangat filosofis banget sih itu. Kita itu lahir terjadi karena apa yang orang tua apapun kita jadi apapun kita sekarang, mau jelek mau buruk, itu adalah karena orang tua gitu. Ya. Doa dan keberuntungan yang kita dapat. Tapi kalau buruk bukan karena orang tua ya. Buruk bukan karena orang tua. Buruk karena diri sendiri. Buruk karena diri sendiri. Nah, ini kan udah 1 dekade nih, artinya itu sudah 10 tahun. Ya. Waktu itu tanggal berapa ya ulang tahunnya? Tidak Andainya ada. kita aja nggak punya tanggal lahir. Tapi kalau Kita cuma ingat tahunnya aja. Oh, ingat tahunnya berarti 2013. Nah, kebetulan Epeng mulai masuk sini dulu. Masuk. Boleh. Ini Tio Epeng. Assalamualaikum. Nah, ini Baru kali ini kan Banjarbaru TV kayak gini ya. Ini orang Banjarbaru tidak mungkin tidak kenal Tio Epeng. Ada mic lagi. Ada. Nah, ini ada mic. kalau mau tahu ini, satu orang ini adalah orang yang di awal-awal Barakat Kuitan berdiri juga, dan bahkan logo yang berdiri di belakang ini awal mulanya kita minta bantu si Epeng ini bikin lewat HP doang. Iya. Iya nggak sih? Lewat HP. Di bawah pohon kresen. Di bawah kresen di depan rumah salah satu teman kita juga. Ya, Di depan rumah orang tuanya lah. Dapat mangkuk. Wah, ada. Kita setup lagi. Nah, Setup bentar. aman nggak? Ini tetap push shot. Aman nggak?
Nah ini di sini kita bahas logo dikit ya. Di sini udah ada yang desain logo, ada tulisan custom dunia akhirat. Nah. Boleh diceritain nggak sih? Apa sih yang mau diceritain dari logo ini? Mungkin nyanyi dulu. Dan apabila Custom dunia akhirat apa bang? Aduh. Kemarin tuh banyak masukan dari teman-teman Iya, juga jadi kan. gitu ya tadi kan custom dunia akhirnya tuh ya itu kita ini kan dunia motor. Betul. Dunia Ya. motor kita itu nggak standar banget loh ya. Mohon maaf, kita walaupun mukanya standar kayak ini tapi kita motor kita nggak standar. Namanya Macam-macam custom. nih. Jadi custom kita itu tidak hanya untuk di dunia kita, makanya kita ada custom dunia akhirat karena dulu kita awalnya kita basicnya memang kita lebih banyak, mohon maaf tidak riak tidak apa, kita memang fokusnya ke kegiatan-kegiatan sosial. Ya, Awal-awal lumayan, kita dulu, lumayan lah. gitu. Sebelum kita punya, kalau sekarang lebih sibuk ke rumah tangga masing-masing. kita saling menolong diri sendiri kalau saya. Iya. Sana lah. Nah itu gitu. berarti sebenarnya prioritas yang bergeser aja sih. Kalau ada keluarga kan biasanya kayak gitu. Nah, Iya. berarti kegiatan-kegiatan sosial menjadi salah satu fokus dari Barat Kuitan. Betul. Iya benar. Apa aja sih yang pernah dilakuin? Mulai dari dulu ya. Iya. Dari dulu. Iya, kalau kita dulu aku aja nggak yang jawab atau Silakan, silakan. Saudara- Oh, Gantian gantian boleh. boleh. Aku merasa tua gue kalau kayak gini kan. Gue kalau kita ada di ibu kota provinsi. Iya. Dari luar kalau dari luar. Kalau dulu kita ada teman-teman juga, kita banyak bergabung dengan teman-teman komunitas dulu. Kita kan mainnya kan dulu pakai BBM ya. Iya. Nah, kita broadcast BBM, kita ini kan pakai Facebook segala macam. Kita dulu ada gerakan lebih ke gerakan komunitas online peduli waktu itu. Jadi kita ngajak teman-teman, kita ketika ada mohon maaf ada yang kena kanker atau Ya. ada yang Kena musibah lah. karena musibah, kemudian ada pendidikan yang kurang, kita dulu ada namanya beasiswa online peduli juga. Oke. Jadi itu bergerak di kita ngasih SPP kepada teman-teman pelajar kita yang kebetulan kurang mampu tapi berprestasi Oh, waktu iya. itu. Kemudian ada yang kita bergerak di yang kesehatan, ya kita bantu aja. Jadi ketika ada kita kasus, kita upload di media sosial kita cari donatur dalam jangka waktu tertentu, nanti dapat berapa kita serahkan ke yang bersangkutan. Dan kita juga sering bikin, mohon maaf, mungkin teman-teman yang tahun-tahun dulu mungkin kita ngajakin minta-minta di jalan, bukan minta donasi di jalan waktu itu. Waktu itu kita banyak sih, ada yang sampai dapat hampir 100 juta pernah. Gila, hampir 100 juta itu. Tapi nggak dari jalan doang ya. Nggak jalan-jalan, karena ada online, juga. waktu itu online, ya. Kebetulan dari donasi-donasi yang lain juga. Dan itu masih berjalan sampai sekarang berarti kan? Ya tadi kita agak ini dulu Mas. Ya kebetulan teman-teman ya tadi yang saya bilang, kita tuh dari yang ibaratnya belum berbulu Iya, sampai sampai sekarang sekarang. punya Kesibukan. Dulu masing-masing. Iya, dan punya Ya salah satunya beliau ini lah sibuk sekali sekarang ya. Iya. Sampai lupa mencari kesibukan. Dasar lain. jadi intensitasnya agak berkurang karena ya tadi kita kan orangnya dari dulu sampai sekarang ya itu aja. Kita nggak rekrut anggota enggak. Jadi ya alhamdulillah dari yang dulu SMA sampai sekarang punya anak pun kita tahu orangnya. Oke, jadi Termasuk saudara Ferdi ini gitu kan. Ya kawan Saudara Epeng ini masih single ya teman-teman ya. Nih, Kalau Epeng. mau paling wah. famous di Banjarbaru ini. Nah, kalau kegiatan rutinnya apa sih dari Barat Kuitan? Kalau biasanya kan kalau komunitas motor riding, Ya. itu rutin nggak sih? Red camp sih. Ya. Kalau Red Camp ya, yang kamu nggak ikut itu ya? Ini karena terlalu haur kali ini. Ya. Tapi yang intinya sih kalau kita menyempatkan, Iya, karena kita kan untuk waktu intensitas kayak zaman dulu setiap malam ya Peng, setiap malam ngumpul udah kurang bisa. Jadi untuk sekarang kita biasanya kita nyediain waktu lah, misalnya bulan depan ada tanggal merah nih, siapa gitu pencetusnya, oh kita mau kemana tuh bikin apa sih wacana dulu ya, Wacana. walaupun nggak tahu juga itu jadi apa enggak. Yang Biasanya penting berwacana dulu. Oh betul. biasanya Direncanain dulu. kita anggap aja ya 20% lah ya jadi tapi
Tapi pas kenanya biasanya banyak kok yang ikut. Oh. Bahkan dari teman-teman luar kita juga, Ya, biasanya ada juga yang ikut. gabung, iya. Kita nggak nutup pilih-pilih diri sih. sama sekali. Enggak. Siapapun yang mau gabung silakan. Kita nggak nutup tuh. Buka, Bang. Buka. Bang. Warna. Oke. Kalau saya kan kayaknya taunya sedikit nih soal komunitas motor tuh kayaknya yang pernah kalau Barakat Kuitan udah sering banget dengar. Wah, sedih. Bener. Waduh. Di mana? Di Instagram lah. Oh. Apakah ada, sebenarnya kalau perkembangan komunitas motor di Banjarbaru itu gimana sih? Kalau dari setahu teman-teman di Barakat Kuitan? Kalau sepandangan aku sih, kita itu pernah di masa-masa di mana di sini ada anak motor, di situ ada motor, di sana ada tongkrongan anak motor custom ya terutama ya. Nah, untuk mulai dari tahun 2000 berapa ya, Bang? 2017-an ke atas mungkin ya. Bawah. Kayaknya udah rada-rada menghilang gitu ya. Walaupun mereka tetap ada sebenarnya, tapi enggak mungkin juga seperti kami juga. Oh, prioritas bergeser. Nah, mungkin regenerasinya kan berbeda gitu, tapi kita tetap ada. Oke. Walaupun kita nggak Intens dulu lah. iya, kayak zaman dulu kan kalau misalnya sore Ah. itu lagi entah yang habis pulang kerja atau Iya. yang nggak ada kerjaan kayak dia nih. Sore itu ayo jalanan ke mana gitu. Ya kita Pasti gas. jalan. Kalau sekarang tuh rada susah memang. Oke. Ada yang capek ya faktor usia juga kali ya. Jadi kalau udah kerja tuh pengen rebahan aja. Rebahan, ya. Udah seharian tunggu soalnya. Nah, apalagi udah digawil sama Digawil. Yang Mamanya kan? Oh, mamanya. gitu. Susah. Ya, memang prioritas aja bergeser. Nah, saya sudah udah nanya di beberapa teman-teman lain di bidang lain kayak musik, seni ini, seni itu. Hampir rata-rata katanya regenerasinya tuh agak susah di berbagai bidang nih. Bahkan di musik pun juga kayak gitu. Nah, kira-kira kenapa ya regenerasi anak muda yang dulu kita seumuran mereka itu udah nggak tertarik ke bidang motor misalkan, ke bidang motor custom. Kira-kira kenapa ya? Mungkin bukannya tidak tertarik kali ya, tapi kelihatannya mungkin saat ini apa ya? Kalau saya nganggapnya secara tantangannya itu berkurang lah. Karena apa? Kalau dulu kita saudara Epeng ini termasuk Builder kita nih. ini builder nih. Jadi kalau teman-teman mau bangun motor bisa. Oke. Kayak yang bersangkutan ini. Mungkin kalau itu bisa kita arahkan ke beliau nih. Kenapa jadi sekarang orang-orang tuh atau anak muda tuh kayaknya nggak- regenerasinya kurang dah. Kenapa ya? mahal ya, Bang ya? Lumayan karena itu kayak tidak terjangkau ya. Benar sih Mas. Sebenarnya ya karena apa ya? Karena ekonomi, sebagian ekonomi ya. Apalagi ya? Udah gini itu aja gini. Ya mungkin karena lebih ke ini. Ya. Tapi sekarang kan lebih banyak motor-motor custom itu yang instan ya. Kalau menurut kami instan karena Dapat tahu. banyak aja sih yang orang jual tangki sudah jadi kan. Ya, salah satunya sama beliau ini. Sudah jadi. Beli langsung jadi Tadi biasanya. udah dapat nih apa jawabannya? Karena movement juga Mas. Mukman. Iya, karena kurangnya acara kita, jadi anak-anak muda jadi ngapain lu bingung nggak? Oke. Nah, soalnya di musik kayak gitu juga katanya. Nah, iya kan? Nggak ada lagi anak SMA main band ya, kita kemarin ada sempat bahas ya. Karena anak SMA, SMK tuh udah nggak main Karena band sekarang lagi. kayaknya untuk kayak di- festival, Iya. parade tuh udah Kurang. Ya kan? Iya. Nah, kira-kira apa sih ketertarikan anak muda sekarang kalau menurut nih teman-teman yang udah lama banget nih berkecimpung? tentunya adalah Bali. Balap liar. Oh, Ini kayaknya dari motor ya, dari motor Oh ya, ya. kalau dari kalau motor ya. pindah style sih. pindah style. Ya. Itu kelihatannya memang ada ini Ada ya. generasi tetap, Ada generasi. tapi berubah ke fashionnya beda ke generasi Tapi zaman kayaknya sekarang. dari zaman dulu tuh kayaknya perputarannya itu. Iya, Kita kan udah nanti balik lagi, sempet, nanti kita balik kan lagi. udah sempet pernah main di Dub City. Iya. Awal-awal tahun berapa, Peng? 2012 apa 9 tuh? 2009. Thailand dulu. Thailand. Ya. Ini kan sekarang lagi Aku rame. kenal sama Epeng ini mulai dari dia masih SMP. Helm GM tuh longgar. Pakai helm GM tuh longgar. Jadi kalau naik motor tuh Harus kayak
Dan percaya nggak percaya cerita seperti ini tuh kami ceritakan juga ke anak kami. Biar Nah, anak-anak itu. pada tahu ya. Jadi mereka itu kadang tuh sampai ngebully om-omnya itu, ngebully om-omnya itu dengan gaya-gaya kami juga ngebully mereka gitu kan. Oh, berarti ini keluarga sering banget diajak untuk ikut ngumpul kan? Iya. Iya, iya kayak betul keluarga. Pokoknya kita sebut keluarga aja. Jadi keluarga tuh kadang-kadang kan kayak hobi cowok ya. Biasanya tuh kan bertentangan, yang paling dekat tentangannya tuh pasti dari orang paling dekat. Tapi ini berarti semua keluarga mendukung hobi ini. Ya lebih baik minta maaf dah daripada minta izin. Minta izin. Itu kelihatannya dia aja sih ya. Kami harus lempar masalah, harus lempar-lemparan. Pokoknya harus melempar Si paling diizinin meh. Si paling diizinin. Kira-kira saya kan baru jadi bapak-bapak juga ya, baru punya anak. Oh, ya, selamat. Selamat Anda telah menjadi kuitan. Nah, biasanya ya memang kayaknya agak susah sih. Ada tips ya sih biar kita dapat izin untuk menjalani hobi dari yang udah lama. Anda tidak boleh bicara. Kalau teman-teman yang punya keluarga dan tapi punya hobi yang kayaknya makan waktu, Iya. kemudian makan biaya pasti. Nah, kira-kira ada tips ya sih biar diizinin dan Bapak dulu lah. Jadi aslinya kayak gini. Kalau kita ini memang kita kan sama juga ya. Pembicaraan kita ya kurang lebih ketika kita ngumpul kan kadang kalau dulu kita bahas event, sekarang kita mungkin bahas popok kan kayak gitu. Cuman ya kalau tipsnya tadi itu kalau kita kan kita tidak apa ya? Dulu mungkin hobi nomor satu ya. Mungkin sekarang keluarga nomor satu juga. Jadi kita kedepankan juga dulu, kita senangkan juga, himungi dulu bini, himungi dulu anak ya lo. Hanya kita berhimung-himung. Nah, Itulah fair. Jadi kalau sekarang tuh ya, untuk keluarga itu nomor satu, tapi Barakat Kuitan juga nomor satu. tidak ada nomor 2 berarti. Tidak ada Enggak sih, semua. kalau intinya sih kita gimana cara kita memberi penjelasan yang masuk akal kepada keluarga kita. Iya. Tentunya dengan tetap bertanggung jawab, mau hobi apapun, kurasa kalau pasangan kita percaya kepada kita, kan mau hobinya apa aja ya pasti selalu ada hal-hal buruk. Nah, Yang bisa terseleweng lah. nah gimana itu cara kita aja, gimana cara memastikan bahwa kita dapat terhindar dari itu atau meminimalisir tentang hal-hal itu. Betul, berarti yang penting komunikasinya berarti ya. Betul. Dan kita seperti ini. Jadi teman-teman ini secara tidak langsung keluarganya itu kita ajak juga kan, kita ajak walaupun ya kita kenalkan, dan nggak perlu dikenalkan dari mereka pacaran banyak yang sudah kenal ya. Oh iya udah Makanya lama kan soalnya. dari awal kan kita memang sudah, makanya mulai dari mereka ibaratnya dari kecil tadi itu sampai kita segede ini pun kita sudah tahu, dan kita secara tidak langsung sudah ya satu keluarga. Kita satu keluarga. Jadi kalaupun mereka kita tidak terlalu sulit untuk menjelaskan ke istri-istri kita, karena sebelum mereka jadi istri kita pun mereka tahu bahwa kita itu suka ini. Dan mereka alhamdulillah support sih, nggak ada yang nggak support ya. Iya. Ya Kenalan. 1-2 tapi nanti akhirnya masuk lagi. Ya, Jadi yang Ya, manusia lah beda-beda. Yang penting kan komunikasinya. Bahkan 1-2. ya Santai. Ini kan komunikasinya. Kemudian tadi kalau kata Bang Luki, kalau misalnya kita punya hobi yang ini, bahagiain dulu istri. Jadi kayak harus adil. Misalnya kita keluar duit Adil 2 juta, lah. 2 juta di hobi, berarti keluar di keluarga 4 juta berarti ya. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau dari kita kan Mas Epeng. Mas Epeng belum berkeluarga berarti? Belum. Nah, Sebatang kara dia. Berarti kan di dalam komunitas tuh atau di dalam tongkrongan lah. Biasanya kalau sendirian nih, yang lain udah pada berkeluarga, itu tuh pasti ada rasa anjing ditinggalkan kayak gitu kan, kayak ngumpul jadi susah. Nah, apa sih yang dirasain waktu teman-teman kayaknya udah sibuk dengan prioritasnya yang lain? Apa sih yang dirasain? Sorry, aku yang jawabnya. Oh ya, boleh. Dia cari teman yang tidak berkeluarga seperti dia. Itu paling aman. Itu paling aman. Paling aman. Pokoknya Bener. ini ngobrolin
anak bini. Iya. Cari teman yang kayak Buyung. Siapa itu siapa? Maksa cari teman yang di bawah kita, Mas. Oke, yang usianya mungkin di bawah. Iya, Belum karena nikah, beliau belum udah nikah. senior, dia senior. Jadi tongkrongannya di bawah. Dia senior dia. Kadang takut gak sih Mas, misalnya kayak tadi ngobrolnya udah anak keluarga, Enggak. takut nggak nyambung gak sih? Enggak, Enggak. tetap nyambung. Tetap Karena dari dulu memang dia nggak nyambung. Jadi jangan takut tidak nyambung. Oke, friend. Bang, ini aman banget, mereka nih seru banget. Kayaknya diajak ngumpul-ngumpul. Nah, ada nggak sih pengalaman riding yang paling memorable yang diingat dari Barakat Kuitan? Dari Epeng dulu mungkin. Nah, ada nggak sih yang paling ingat banget? Dari Mas Luki dah dulu. berpikir. Bagaimana kalau dari Gimana kalau dari banyak Kalau riding itu kita itu ridingnya nggak kayak riding orang gitu ya. Ya mungkin nggak kayak teman-teman biker yang lain ya. Mungkin ridingnya sampai jauh-jauh. Memang ada yang teman-teman kita yang suka riding jauh. Loh, salah satunya Epeng ini kemarin Ya. riding ke Jogja. Jogja. Ya, dia suka. Baru tahun kemarin ya? Baru tahun kemarin. Teman-teman ada yang suka riding jauh, ada yang tapi tidak yang bergerombol kita dari perseorangan mereka kan. Jadi kalau saya sendiri sih setiap riding pasti Ada dan keren. cerita tersendiri dari Iya sih. setiap perjalanan kita. Benar. Di setiap perjalanan pasti ada cerita, Mas. Wah, Dari kayak apa? dari ada temen yang Yang naik gunung gugur, Mas Bang Agus. Kalau dari Bang Ferdi ada nggak? Kalau apa semua juga sama memorable? sih, kalau kamu tanya sama kita semua mungkin jawabannya akan mirip bahwa setiap perjalanan itu adalah satu legacy yang masing-masing dia punya frame tersendiri. Iya, benar. Punya cerita tersendiri. Nah, jadi kalau boleh yang terpikir sama aku nih beberapa menit ini adalah salah satunya adalah ketika ada temen. Nah, ini juga menjadi rahasia kita semua juga. Apa rahasianya? Nggak akan dibongkar nih guys. Ada satu Enggak, rahasia. enggak. Maksudnya tuh jadi panduan kita juga sih pemain-pemain hobi adalah ketika orang-orang atau teman-teman sekitar kita ini bakal ketahuan aslinya ketika dia capek. Benar. Entah itu naik gunung kah, mau Karakter. riding kah, mau touring. Biasanya tuh kelihatan. Nah, kalau memang asik orangnya, walaupun capek dia asik aja. penyabar orangnya. Terus ada yang capek tiba-tiba marah. Tapi itu pun tidak salah sebenarnya. Iya, Karena benar. kita semua manusia. Iya. Tapi yang menjadi asiknya di kita adalah kita tuh bisa ngimbangin. Iya, benar. Di saat teman-teman ada yang bete, Ya. datanglah Epeng muncul dari dalam tanah. Iya, gitu. Ini penengahnya berarti. Kita banyak orang ya. Dan Banyak. kita manusianya ya tadi kita Iya, di bawah kita asik sudah aja. punya Berbagai macam karakter. punya karakter masing-masing. Ada yang ini, ada yang itu, ada yang ini, ada yang itu. Jadi aman ketika yang bersangkutan ini seperti ini. Oh, emang dia seperti itu kayak gitu. Jadi nggak yang kita diambil hati ini gara-gara ini. Malah semakin disambati. Nah, itu juga jadi itu ya, jadi indikator bahwa ketika orang sudah dapat bertahan dari apa ya namanya Pertemanan. Atau candaan-candaan. Iya, candaan-candaan kita yang kadang-kadang berlebihan, memang kita akui memang berlebihan. Berlebihan memang berlebihan itu. Alhamdulillah kita berlebihan. Tapi dari situ juga terbukti orang-orang yang masih ada nih berarti dia memang teman. Iya, Nah, itu teman. Ya teman apa sih? Tapi soalnya mana lagi? Iya, kayaknya kalau rasakan tuh tadi lah. tapi kalau pertemanan cowok tuh memang kayaknya kadang-kadang kita kan dianggapnya kayak ngomongnya kasar banget ya, kayak Iya. sama temen tuh kayak ngomongnya tuh belak-belakan apa yang dia nah, tapi sebenarnya itu yang malah bikin awet. Hampir semua tongkrongan yang pernah saya tahu, kalau dia semakin kayak gitu tapi bertahan, itu memang baik. Dia malah nggak ada yang ngomong di belakang biasanya, karena dia ngomong di depan biasanya. Kami berharapnya seperti itu sih. Nah, nih kita tanya satu-satu. Punya motor berapa? Saya Nah, motor customnya 1, 2, 3, 5. itu makanya setiap minggu
bergantian kan hari Senin, Selasa, Rabu atau kayak gimana? Enggak sih, kalau saya punya satu motor yang memang motor kita alhamdulillah kita bangun semuanya dari nol. Jadi Dari nol ketika iya loh dari mesin coy. Dari nol. Jadi Ada dari besi. ketika kita ada memang ini untuk riding, ini untuk harian, ini untuk yang jalan sama teman, ini untuk jalan sama keluarga. Oke. Nah, kalau Bang Perdi berapa? Kalau saya ada Oh, banyak banget. ada 6 tapi yang masih jalan cuman ada 6. Kebetulan ada motor 6 yang gitu-gitulah. Tapi kebetulan yang masih jalan cuman ada 2 atau 3 lah. Itu masih rutin di bawah berarti? Iya, ganti-ganti. Ada yang salah satu harian dipakai. Oke. Nah, Mas Epeng berapa? Punya 2 aja mas, 2. Dipakai harian atau masih dibangun. masih dibangun? Yang dijual yang mana, Mas? Yang dijual sudah laku mas. Sombong. Ya benar, yang dijual sudah laku, benar. Mahal. Lumayan, lumayan. Kalau mahal dan tidak itu kan relatif. Relatif. Nah, kira-kira kalau teman-teman boleh tahu nih, nge-build motor ini dari yang kayaknya nol banget, itu makan biaya seberapa sih kira-kiranya? Nah, ini pembungkasnya kan di sini nih. Oke. Ini dari Loki dulu. Dari boleh. Loki Ya, dulu. karena bangun berapa habis. Kalau saya Beda-beda nih. karena memang semua sudah ini aman ya, aman karena ini sudah seizin istri gitu ya, aman. Ya kalau kita hitung nggak kehitung lihat ya Mas, karena setiap ada yang baru gitu kan, ya pengen juga kita mengupgrade gitu kan dari yang dulu karatan kita coba cat, setelah kita cat kita mau chrome gitu kan, ya seperti itulah terus up lah gitu. Kalau untuk biayanya nggak tahu deh berapa itu. Iya. Banyak berarti. Nih kalau udah nggak hitung, Bahaya nih kalau yang nggak kalau disebutkan tinggi-tinggi itu ini bahaya nih. Nah, tapi nggak setara sama Rubicon kan? Enggak. belum. Bapak gue bukan orang kaya. Nggak aman ini, nggak aman ini. Bakar Robiko. kalau Bang Perdi Ah, berapa sih biasanya menghabiskan? kalau aku nih tipe orang yang sambil jalan aja ya. Mungkin ini kita bagi dulu nih. Jadi di dalam dunia custom ini Mas Epeng, Ya, Bro benar. Epeng, Pak Epeng, Belum pak. lupa ya maaf ya. Jadi dalam dunia custom ini ku anggap ada beberapa tipe orang. Jadi ada tipe orang yang pengen bangun motor langsung jadi atau bengkel, langsung cespleng, langsung dibawa riding, itu ada tuh. Ada. Dan itu bakal menimbulkan uang yang banyak ya. Ya lumayan. Menimbulkan uang yang banyak bukan membutuhkan. Yang banyak. Uang Membutuhkan, agak lah, uang iya. agak. Nah, kalau aku nih tipe-tipe yang Nyicil modelnya. satunya lagi. Kebanyakan di kita seperti itu. Sama Iya. saya ya juga. Jadi kita dari motor yang biasa-biasa aja, aku tambah ini nih, aku tambah ini nih, aku tambah ini nih, Upgrade-nya tambah itu pelan-pelan tuh. berarti. Nah, jadi kadang-kadang kita nggak tahu budgetnya berapa, tapi kalau saya pribadi sih yang intinya adalah semampunya kita. Oh iya. Kadang-kadang juga ada yang anak pengen nyoba main motor nih, pengen ini nih, pengen itu tuh, tapi ternyata pas kita mau beli nggak mampu, pas sudah kita pakai nggak enak, ya gitu ya. Tapi pada dasarnya sih dalam dunia custom tuh kadang-kadang sesuatu yang indah itu tidak enak. Sesuatu yang tidak enak itu Indah. Bisa indah. Bisa indah. Iya kan? Itu kok konsep. oh gitu ya. Nah, kalau dari Mas Epeng, Ya. Berarti aku ngobrolin budget ya. Ya, budget. Budget biasanya tergantung speknya, Mas. Ada yang dari 8 Nah ini dari juta. kacamata seorang builder. ya. Startnya biasanya ya, biasa paling banyak 8 juta sampai 15 juta. Tapi ada lagi beda konsep lagi bisa sampai di atas 10 sampai 25. Tergantung kemauan orang. Dan biasanya kalau aku sendiri ngerjain Mas,
biasanya nanyain dulu sih, maunya kayak gimana konsepnya, terus budgetnya ada berapa. Oke. Untuk estimasi Jadi- waktu biasanya Ya itu nggak nentu. Tapi biasanya paling lama biasanya 5 tahun lah ya. 5 tahun. Enggak, baru 3 tahun. Tapi biasanya paling cepat 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Oke. Kalau cepet-cepet banget, Mas Luki ketawa. Tahu aja menilai. Paling lama 3 tahun. Nah ini pertanyaannya awam banget nih. Iya. Nah kalau nge-build motor, yang kita prioritasin tuh looks-nya atau enaknya sebenarnya? Itu tergantung orangnya. Nah, tergantung kebutuhan. Berarti ada yang tidak fun to ride berarti, tapi bagus. Iya. Iya, Iya. salah satunya misalnya kita sebutlah misalnya KP Racer. KP Racer tuh sangat keren dan berasa kayak apa ya, kalau aku pribadi ya, rasanya kayak maco banget gitu kalau naik KP Racer tuh. Tapi kalau dinaikin sampai kandangan encok tuh. Oh iya. Kita build chopper seperti ini kan, chopper kayak gini kan ada yang Looknya enak. ada yang pakai rigid, ada yang nggak pakai apa, kalau rigid kan dia nggak pakai Suspensi. Kalau ini kan looknya keren kan, tapi kalau untuk harian terus kita atau untuk jalan panjang ya Kayaknya ginjal bergetar lah ya. Lumayan, lumayan. Sama kayak yang kecil ini. Nah, kecil ini. Ini dibawa ke Tanjung kayaknya capek. Sama, cuman kalau ada teman-teman kita juga yang memang dia passionnya di sana, dia sukanya di sana. Jadi ada yang memang suka chopper, dia walaupun kayak apapun bentuknya choppernya ya, Ya, dinaikin. tetap naik, Tetap. keren aja gitu. Karena ini masalah pilihan kembali lagi ya. Masalah pilihan ya. Jadi Masalah enak pilihan. nggak enak tuh tergantung orang mau atau Ketika enggak. kamu sudah memilih dan kamu sudah menghendaki sesuatu itu, ya terimalah konsekuensinya. Iya. Jangan berharap kamu naik misalnya motor yang nggak ada suspensinya, kamu berharap seperti naik NMAX. Ya, Ya. jangan sebut merek juga. Nggak apa-apa lah. Karena orang nggak main sama ya. Nah, ini nih motor kayak gini nih, berarti kalau ini kita nanya secara regulasi hukum ya. Nah, Ini ya regulasi hukum. Aduh. Karena ada buah hukum. Nggak masalah berarti ya? Nggak masalah. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Ini aman kah untuk dibawa jalan? Apakah polisi akan menilang barang-barang seperti ini? seharusnya ditilang. Seharusnya Harus ditilang. dan kami berharap pada bapak-bapak polisi yang budiman, Ya, harapan semoga tolong nonton. kami, ya jangan juga Pak. Jangan. Jadi kami berharap ini kami di sini berusaha untuk menyalurkan dari teman-teman ini bakat kreativitasnya. Oh betul. Kreativitas daripada mereka mungkin lebih ke arah ke negatifnya. Kita bangun motor ini dia dari beberapa yang sudah kita laksanakan, orang tuh harus sabar loh. Bangun ini nggak cuma sehari jadi, 2 hari jadi. Sabar ya. Sabar nggak juga. Jadi harus sabar nggak juga. Gitu. Jadi memang harus kita berharapnya ini dijadikan semacam ya, kalau kita mau reward nggak juga. Cuman ini salah satu cara kami untuk mengekspresikan diri aslinya. Kita mengekspresikan diri. Kalau secara regulasi memang Memang ya, maaf, kebanyakan kami ya pasti salah lah di regulasi dan Dari memang, spion lah misalnya ya. Knalpot. tapi ya tadi memang kalau kayak saya kan ada memang yang untuk teman-teman ini ada juga sebagian besar ada yang punya motor custom yang memang spek harian. Oh iya. Nah, Bisa dibawa harian ya. Iya, tapi ada juga Atau yang motor klasik yang gitu lah. memang speknya harian, dia lengkap, Spionnya lengkap, ada. untuk pajaknya hidup. Minimal bebek lah Nah, buat harian. Tapi Jangan kalau pakai yang metik-metik banget. yang buil-buil yang memang kita bangun itu dream kita gitu kan, rata-rata memang ya pasti di luar itulah. itu Ya, karena karena ini motor egois. Karena itu keinginan sendiri. Iya, keinginan kita berusaha untuk walaupun memang ada regulasi ya, kita nggak tutup mata tentang itu, tapi tentang motor kita ya selera kita. Benar. Itu ekspresi tadi ya soalnya. Iya, Nah, Iya. ini kan saya pernah lihat nih presiden kita juga kayaknya punya nih. Kayaknya saya pernah lihat presiden Indonesia ini pakai yang kayak gini yang sama. Iya, iya. Pernah. Nah,
Nah, kalau secara nasional yang abang-abang ini tahu, sebenarnya ada nggak sih usaha dari pemerintah atau apa yang membuat regulasi supaya ini jadi legal sebenarnya? Ada kalau yang saya tahu sih pernah saya nonton juga di salah satu channel YouTube yang ngomongin tentang ini. Oh, presiden boleh pakai motor custom gitu Iya. bilangnya. Tapi ini orang dari Dirlantas juga kalau nggak salah yang ngomong, katanya motor secara look itu boleh sebenarnya, asalkan menyertakan kelengkapan-kelengkapannya. Oke. Nah, salah satunya adalah spion, plat nomor, lampu depan belakang, lampu rating, lampu sign, dan warna itu diganti ya di STNK misalnya. Disesuaikan. Oh iya, misalnya udah diganti jadi Iya. Dan setauku juga kalau nggak salah nih, kalau salah koreksi ya. Iya. Kalau salah koreksi. Jadi katanya juga kalau di Samsat ada ya, kalau misalnya jenis motor custom gitu. Modifikasi biasanya. Modifikasi ya. Iya, modifikasi. Nah, nih Mr. Epeng udah. Jadi sebenarnya boleh berarti. Katanya sih gitu. Kalau saya pribadi belum pernah nyoba, tapi katanya ada yang bisa, cuman saya nggak tahu juga caranya seperti apa. Apakah harus uji kelayakan dulu? Ada yang bilang kalau kita mau melegalkan suatu motor yang udah di custom tuh harus uji kelayakan dulu. Iya. Dari remnya harus ada depan belakang, Berarti harus mengikuti standar dan standar SNI lah. SNI ya. Weh. Asik. Ini ya, buat teman-teman. Oh, ini yang mau tahu yang biasanya ketawa-ketawa di belakang kamera nih orang-orangnya nih. Nih tadi yang udah lewat. Ini ada juga Saleh ya. Saleh ini ahli bikin kopi biasanya. Jadi kalau ada kafe yang cari barista, ada Saleh ya. Bang Saleh. Kopinya enak. Kata Bang Nopi kopinya enak. Wah, enak Bang Saleh. Enak lain kopi ya. Lain kopi ya? Bukan. Itu di seberang. Ini dari mana nih? Dari Squash Day di Murjani. Ayo teman-teman bisa dibeli ya. Iya. Wah, Kopi. soalnya kalau di setahu apa-apa nih, kalau di luar dari Indonesia, adakah regulasi yang kayaknya berbeda sama sini? Soalnya motor di sana kan boleh masuk tol kalau di Amerika, Pak. Iya, kalau di Amerika mah beda ya mungkin ya. Beda ya. Kalau kayak Jangan sama Amerika, Mas. Banjarbaru sama Banjar kan nanti beda lagi. Iya. Bisa jadi. Oh iya itu kan kejauhan ya. Tapi Iya. setahu abang-abang di luar tuh ada nggak sih regulasi yang berbeda sama di Indonesia nggak? Nggak ada, sama aja. setahu sih kalau yang di luaran ya, terutama kalau kayak di Eropa itu kalau suatu bengkel custom itu boleh dia menyurati motor yang dia produksi ketika dia sudah dapat izin. Dari badan 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 yang berwenang di sana lah. regulatornya lah. Ya. Iya, bukan gitu Mas Ebeng? Sesuai regulasi Kalau di Jepang sana aku kan. kurang tahu, tapi kalau yang kayak misalnya kayak bread, Iya. bread custom atau apa bengkel bread Ya. itu dia katanya udah punya Surat, ya. legal ketika orang nge-custom di motor custom motor di tempat dia, otomatis dia dapat legalitas juga untuk dipakai di jalannya gitu. Jadi kayak perusahaan-perusahaan, anggaplah udah sama kayak perusahaan-perusahaan Iya, dia motor yang UMKM. maksudnya UMKM ya kan? Iya, Kalau yang seharusnya yang kita ini masuknya UMKM. Oh iya sih. Kayaknya asik juga kali ya kalau kita punya temen-temen yang punya bengkel gitu di terdaftar secara resmi di entah di badan mana gitu masuknya, dan dia tuh setiap produksinya di itu dicatat oleh negara dan berhak legal. atas legalitasnya gitu nggak? Peng? Iya kayak Pengennya gitu. pengen Bener nggak gitu. Ya. Iya, asik. Tapi di Kayaknya. Indonesia kan ada kan sudah. Apa? Kenapa? Tapi lebih ke sepeda motor listrik gitu mas. Motor listrik. Iya. Udah. Jadi ngeluarin satu produk motor listrik, mereka dapat Oh, itu legalitas. itu ya, Iya, yang salah satu di Handler ya. Jakarta ya. Handler ya. ya. Jadi keluar motor, Elder. terus surat-surat Elder. elders. Kita sebut nama nggak apa-apa kali ya? Bengkel di Jakarta juga kayaknya sudah Dia keluar. mengkonversi dari Iya. motor gini jadi listrik dia. Oh iya. Kebanyakan sih sejauh ini Vespa ya. Iya, Vespa. tua, bodinya Vespa tua tapi dikonversi Jadi pakai listrik. Dan itu jadi legal. Dan itu katanya legal. Legal. Karena kan sekarang juga ada subsidi legal ya. Ya. 7 juta tuh lumayan Ya, kali. lumayan. Banyak banget itu. Tapi harga Harganya konversinya ya, harganya.
Dari angka 7 juta itu, Nah, ini kan kayaknya listrik-listrikan tuh lagi rame banget nih. Kayaknya Yes. di semua bidang ya. Iya. Sepeda listrik, mobil. Di custom ada nggak sih kayak pengaruh atau ada udah yang mulai custom ke listrik-listrikan selain yang tadi? Tapi yang kayak gini nih, udah ada nggak? kalau Elder sudah ada. Ada, Kemarin- ada sih kalau yang kalau di Banua belum ada kelihatannya. Iya. Cuman kalau yang kayak Di luar pulau sudah luar ada. pulau sudah ada. Oh, sudah. Makanya Kembali lagi ke itu ya, sumber daya. sumber daya kelihatan. Segala macamnya ya. Kalau di sini nih kadang-kadang biasanya kita memang jadi follower. Oh, iya iya. Ini juga jadi tantangan nih buat builder-builder macam kayak Mr. Effect. Mas Peng nih. Iya. Berarti di sini bahkan cari on the deal yang ada pun agak tricky nggak sih? Cari bahan-bahan buat nge-build. Kalau di 10 tahun yang lalu tricky memang. Iya. Kalau sekarang dengan adanya e-commerce, Iya, iya. Makanya udah lah. tantangannya kan berkurang sekarang. Ah iya, tantangannya udah berkurang ya, karena udah mudah kita beli yang di luar negeri pun udah nggak sesulit dulu. Iya. kan? Iya, Iya. benar. Mau cari ban, mau tipe apa aja, yang penting ada ininya. Ini di internetnya ya. Iya. Yang penting ada waktunya, bro. Waktunya, bro. Internet, bener internet. Udah di internet. Karena kan e-commerce lah. Nih, kalau dalam waktu dekat Barakat Kuitan ada program apa sih? Kalau program kita aslinya tidak ada target gitu ya. Cuman kalau kita Barakat Kuitan memang ada satu. Kita ini sejelek-jeleknya Barakat Kuitan, kita ini salah satu pioner. Kita bikin namanya event itu DGR. Jadi District Gentle and Ride. Iya. Pernah dengar ya? Pernah dengar. Nah, itu. Jadi itu eventnya aslinya event internasional. Kita di Kalimantan kita pioner, kita yang pertama mengadakan itu di DGR itu di Banjarbaru. Oke. Jadi misi kita waktu itu memang sejelek-jeleknya kita gitu ya. Kita mau mengangkat nama Banjarbaru di angka internasional, nasional lah. Sampai-sampai kita bepintan di pinggir jalannya pakai baju DGR, Iya. DGR-an juga. Oh, iya. Jadi Ala-ala DGR. Ala DGR. Jadi ya DGR itu kan kita pakai suite, kita pakai jas, kita pakai dasi ya. Bayangkan jet sore-sore Di jam cuaca 3, tropis. jam setengah 4 gitu masih cahaya masih kencang kayak tadi kan. Di negara tropis. Ada orang Ah. bepintaan pakai kardus di pinggir jalan. Makanya dapat banyak. Oh. Itu. Tapi kita sering juga kok gandeng komunitas-komunitas lain kalau Iya. lagi kayak gitu. Bahkan dulu sempet kita bepintaannya lawan Bima Satria Garuda. Karena Cosplay. Jadi kita gandeng anak-anak cosplay waktu itu ya. Iya, iya. Nah, Kira aku siapa bingung. DGR itu tujuan sosialnya kemana sih sebenarnya? ya, jadi DGR itu lebih ke kanker prostat. Ah, buat cowok-cowok Ya, berarti ya. Buat cowok. Jadi karena kita banyak yang rider kayak itu kan, jadi kalau kanker prostat ini kan sampai saat ini kan belum ada obatnya. Jadi salah satu kampanye dari DGR itu adalah untuk apa namanya Penyakit-penyakit pria lah. mencari solusi untuk kanker prostat itu. Tapi kalau di kita manfaatkan salah satunya adalah untuk bikin mengenalkan tadi, kita mengenalkan Banjarbaru dengan riding. Waktu itu kita riding dari ikon-ikon Banjarbaru. Jadi kita kadang kita startnya di Murjani ya dulu Ya, Murjani dulu pertama. Kita mainkan ke mana? Kotar. Ke Balai Kota, habis itu ke Tugu, habis itu ke Mesel, habis itu ya ke Masjid Al Munawaroh gitu kan. Jadi itu kita dokumentasikan. Kantor gubernur. Kantor gubernur, waktu itu baru-barunya kantor gubernur. Iya, iya, iya. Itu kita dokumentasikan, kita kirimkan ke DGR Pusat. Oke. Jadi DGR Pusat itu ada di Australia. Oh, itu startnya di Australia berarti. Iya. Mereka ada yang pusatnya di Australia. Gerakannya bermula dari Di desa. Australia itu. Dan Jadi- sekarang lebih ke apa mental health ya. Ya. Oh, lebih ke mental health sekarang anunya. Nah, saya pernah lihat kalau nggak salah DGR tuh udah pernah dengar itu kayaknya ratusan rider nggak ya? Lebih ya? Kita pernah Banyak banget kalau mendatangkan itu kayaknya hampir 400 atau 500 kayaknya di sini. 500 ya. 500 lebih, Fer. Iya. Penuh ini lapangan. Betul ya, soalnya saya waktu itu Di DGR kedua kayaknya itu. Ya, DGR mau dulu. dokumentasi kalau nggak salah. Iya. Saya mau video kalau nggak salah, soalnya itu banyak banget saya lihat. Tapi kayaknya nggak sempet apa gimana itu ada halangan satu hal. Kalau yang di terakhir tuh almarhum Pak Nasmi juga ikut riding. Oh. Yang kita ngadain di Mesel. Di Mes L. Ya. Itu juga lumayan tuh kalau
Semoga nanti kita disupport sama Pemko Banjarbaru. Nah, Kalau nanti kita bapak yang di sana. Ya. jadi kita kenalkan lagi. Kita kan ini Banjarbaru lagi banyak juga kan yang ikon-ikon terbarunya. Betul. Jadi kalau semua nanti Yuk. kita mau apa? Ya kita saat ini kita berusaha di sela-sela kesibukan kita berkeluarga juga. Betul. Nanti kita memang, tapi kita untuk DGR ini dari sebelumnya September kita beralih ke Mei. Bulan Mei. Oh Mei. berarti ya deket lagi dong. Jadi nanti kalau memang ada kesempatan juga kita coba untuk bikin event lagi. Iya, karena kita juga itu sih kehantam dengan pandemi ini semua. Kehantam. Semua sih bukan yang dagang aja nih. Pertemanan juga terhantam dengan Bener. yang biasanya nongkrong tiap malam. Hantam Jadi juga. tidak bisa nongkrong. Dunia tuh kayak skip 2 tahun ya. Ya, Iya, Ya, dan, 2 tahun, 2 dan tahun lebih. kayaknya awal ini udah lumayan jalan lagi ya. Lumayan. Kayaknya awal dulu tuh kita udah mulai terbiasa dengan keasikan kita di rumah sendiri. Iya, betul. Nah, mudah-mudahan dengan kita sudah new normal ini kita udah mulai bisa asik-asik bersama-sama lagi lah. Ayo kita keluar lagi udah dibolehin kok udah Udah disuntik 3 kali kamu. 4 kali lah. 4 kali ya? Aku sudah 4 kali juga berarti. Ayo kita beraktivitas lagi, yuk kita bangun lagi apa yang kita kemarin. Emang sudah berapa kali, Bang? Dua kali. 20. 2 kali. Kan kelihatan aja nih dari mukanya nih. Iya, 20 kali lah ya. Nah, buat dari Barakat Kuitan ada nggak sih tips nih buat teman-teman kalau riding biar tetap safety dan asik? Kadang-kadang kan ini banyak yang kita lihat ya, kita kayaknya nggak semua sih, cuma kan banyak yang kita tonton kayak di Twitter, di Instagram bahwa ada motor-motor yang malah jadi ganggu kalau di jalan. Banyak orang kan jadi protes, aduh mereka ngiring-ngiringnya banyak. Ada nggak sih tips dari Barakat Kuitan biar ridingnya tetap safety, tetap asik dan bikin fun buat yang riding juga? Kalau kita sih pada intinya sadar diri aja. Ketika riding tuh sadar diri ketika motor kita memang misalnya remnya kurang makan, kurang pakem gitu lah ya, kurang pakem atau handlingnya kurang enak. Jadi sadar diri aja ketika jalanan itu penuh atau lagi padat, ya janganlah. Jangan kita hormati pengendara Iya, yang lain. hormati pengendara lain. Saling-salingan aja lah. Kalau dari gimana tuh? kalau kita sih lebih ke tertib aja sih. Jadi kalau seumpama kita riding ya kita di jalan tuh gak kita sendiri gitu. Iya, benar. Tolonglah nanti ya kita saling kalau kita sih membersamai ya. Kalau kita membersamai, jadi kalau temennya mogok ya kita inikan juga, kita tolongin. Tapi ingat kita di situ nggak cuma kita sama teman kita. Jadi di situ ada orang-orang lain juga. Iya, Dan benar. yang pasti pakai helm, minimal pakai sepatu juga. Kalau lagi jalan jauh. Kayaknya kalau masih ada yang jalan-jalan pakai motor custom nggak pakai helm tuh, aduh. Kasihan sih, kasihan diri sendiri. Gitu. Oh iya sih, membahayakan diri sendiri sebenarnya. Karena ya tadi motor custom itu tidak standar. Motor custom itu tidak standar, jadi kita berusaha untuk ya kita safety, menyelamatkan diri kita sendiri dulu. Sadar diri. Berarti lebih ekstra ya, lebih ekstra dari Seharusnya motor seperti biasa. itu. Dari Mas Epeng ada nggak? Benar, sudah. Nah, misalnya riding tuh kadang perlu izin dari regulator nggak sih? Itu izin Itu biasanya kalau kita seperti misalnya contohnya DGR. Nah, tentu kita ada koordinasi lah. Oh, ada koordinasi. Karena kan kita ngumpulin Massa ya? Massa nih. Takutnya kalau ada apa-apa nanti kita jadi yang disalahin juga. Jadi ada baiknya kalau kita koordinasi lah. Berarti teman-teman di Dan sejauh ini alhamdulillah juga sangat didukung oleh Polres Banjarbaru. Banjarbaru keren. Sejauh ini ya, Selalu disupport, alhamdulillah. selalu disupport. Bener. Ini beneran nih Pak. Ini beneran. Kita selalu disupport ketika kita DGR pun sampai kemarin tuh ketemu sama dulu Pak beliau di Polres. Sampai nanya kapan sampean riding pakai jas-jas gitu. Kan gitu kan. Rindu. Katanya beliau. Jadi nanti Pak gitu karena kita memang
memang lagi sibuk. Semoga bisa dilaksanakan lagi. Nah, Amin. closing statement dari satu persatu dah. Dari mana dulu mau duluan? Apa nih closing statement keluar apa nih? Bebas mau kasih kata-kata mutiara atau tips atau pesan-pesan apalah buat teman-teman yang nonton di Banjarbaru TV. Oh iya. Jadi Mas Ferdi dulu deh. Nah, boleh. Dari tengah ya, dari pinggir lah. Dari Mas Nuki lah. Ya udah kalau gitu dari saya. Nah, silakan. Closing statement. Jadi kalau kita sih pertama nggak closing statement juga nih. Akhirnya nggak ada banyak juga nih. Mungkin mumpung ini jadi salah satu media kita juga untuk selalu meng-campaign. Memang dari awal pun kita campaignnya bahwa hormati orang tuamu. Hormati orang tuamu dan jadikan restu orang tuamu itu jadi salah satu motivasi terbesar untuk sampean jadi titik ini dan puncak nanti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika sampean nanti punya motor custom atau apapun itu hobi pian, jangan sampai itu menelantarkan keluarga. Itu menelantarkan keluarga. Yang ketiga, di Barakat Kuitan itu tidak ada yang namanya kata menunggu. Oke. Iya. Tidak ada kata terlambat. Oh, tidak terlambat. Yang ada adalah menunggu. Jadi Lanjut dong kita. jadi ya teman-temanmu itu adalah keluargamu gitu. Jadi ya mari kita saling menjaga keluarga kita, teman kita yang ya kita BK, kita berkeluarga. Wih, Bang Ferdi berarti lanjut. Udah kayaknya diwakil. Ayo dong. Apa ya? Tak borong ya? Iya. Diborong. Tapi Enggak deh, ini aja deh. Salah satunya yang saya ingat adalah jangan bosan untuk melakukan kesalahan. Karena masih banyak kesalahan yang belum kita coba. Ini orang Mas Epeng. Ayo. Apa? Kan bisa berkata-kata. Ayo apa dong? Bebas lah, bebas lah. Ayo kostum Barakat Kuitan. Kayak Iya, kayak itu. semuanya. Asik kayak skripsi dah. Ini panas. Udah cukup Mas. Oke, itu tadi ya. Teman-teman bisa subtitlein sendiri ya. Nah, ini tadi dari abang-abang keren di Barakat Kuitan. Jadi ini salah satu yang banyak banget bisa dicontoh dari filosofi dari Barakat Kuitan itu sendiri, kayak ngormatin orang tua, Iya. kemudian solidaritasnya, ngebuat kostumnya, kreativitasnya itu keren banget. Jadi warga Banjarbaru bakal dapat pandangan baru. Oh, di Banjarbaru nih ada teman-teman dari abang-abang Barakat Kuitan. Nah, jadi sampai ketemu lagi nanti kita di tempat-tempat lainnya yang kita akan temuin lagi orang-orang Banjarbaru yang keren-keren di berbagai bidang. Sampai jumpa lagi.